Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik guys. Kita kali ini akan membahas tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebuah fase penting dalam perkembangan Islam. Jika di Mekah dakwah penuh tekanan dan penindasan, maka di Madinah dakwah berkembang menjadi kekuatan sosial, politik, dan peradaban. Nah, perjalanan dakwah di Madinah dimulai dengan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini bukan sekedar perpindahan, tetapi juga awal terbentuknya masyarakat Islam yang mandiri. Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah At-Taubah ayat 20. Nah teman-teman, dari ayat di atas, hijrah adalah menjadi titik balik kemenangan bagi umat Islam. Kemudian setibanya di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin atau kaum yang dari Mekah dengan kaum Ansor, yaitu kaum yang asli penduduk Madinah. Nah, ini bertujuan menghilangkan perbedaan dan membangun persatuan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Artinya orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Nah, jadi teman-teman, dari ayat di atas, persaudaraan ini menjadi dasar kekuatan umat Islam. Nah, jadi setelah itu langkah berikutnya Nabi Muhammad SAW adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan strategi dakwah. Dari masjid inilah Islam berkembang pesat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga membuat Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara kaum muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya. Piagam ini mengatur kehidupan sosial, hak, dan kewajiban bersama. Ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi toleransi dan keadilan. Nah, Piagam Madinah menjadi contoh awal sistem pemerintahan yang adil. Kemudian di Madinah ada juga dakwah menghadapi ancaman dari kaum Quraisy dan musuh lainnya, sehingga terjadi beberapa peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Namun peperangan ini bukan untuk menyerang, melainkan untuk mempertahankan diri. Ini juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan perdamaian, bukan kekerasan. Nah, setelah kondisi stabil,
Nabi Muhammad SAW mulai mengirim surat kepada raja-raja dan pemimpin dunia untuk mengajak mereka masuk Islam. Nah, langkah ini menjadi dakwah Islam mulai memperluas keluar Jazirah Arab. Nah, adapun Fathul Mekah. Nah, puncak keberhasilan dakwah di Madinah adalah penakluk kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap pemaaf kepada seluruh musuh-musuhnya. Nah, langkah ini menunjukkan peristiwa ini menjadi bukti kemenangan dakwah Islam. Jadi teman-teman, mungkin dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, keadilan, strategi, dan kesabaran dalam menyebarkan kebaikan. Semoga kita bisa meladani perjuangan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus.